Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Pemirsa, kritikan pedas ditujukan kepada PSSI usai Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan di turnamen pemanasan jelang Piala Asia U20. Ya, skuad asuhan Indra Syafri 2 kali kalah saat melawan Yordania dan Suriah. Garuda Nusantara mendulang hasil negatif dalam turnamen Mandiri Challenge Series 2025. Di laga perdana, Indonesia kalah 1-0 melawan Yordania. Sementara di laga kedua, skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Suriah 2 gol tanpa balas. Hasil ini membuat pelatih Indra Syafri harus melakukan evaluasi. Hal senada juga disampaikan Garuda Fan di sosial media. Kritikan pedas ditujukan kepada PSSI dan Coach Indra Syafri. Timnas Indonesia harus berbenah diri jika ingin hasil terbaik di Piala Asia U20 nanti. Dalam turnamen pemanasan jelang Piala Asia ini, Indonesia masih akan berhadapan dengan India di laga terakhir Kamis besok. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah berkunjung ke Belanda. Ya, kunjungannya ke Belanda ini untuk bertemu staf pelatih dan sejumlah pemain timnas keturunan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu staf pelatih timnas Patrick Kluivert, Alec Pastoor, Benny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Pertemuan dilakukan guna membahas persiapan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain bertemu dengan sejumlah staf pelatih, Erick Thohir juga bertemu sejumlah pemain timnas yang berkarir di Liga Belanda. Sejumlah pemain yang ditemui antara lain Tom Hey, Maes Hilgers, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Eliano Renders, dan Sandy Walsh. Pertemuan dilakukan untuk mendengarkan masukan dan berdiskusi terkait timnas jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Pemirsa, laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan keempat menyajikan 5 pertandingan yang seru yang digelar di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Ya, tim Kuda Hitam Sadakata FC berhasil mencetak selusin gol saat melawan tim debutan Tiga Raja United. Pada pertandingan lain, tim tuan rumah Bintang Timur Surabaya takluk dari lawannya Favage Banua. Laga lanjutan pekan keempat Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur mempertemukan Sadakata FC melawan Tiga Raja United. Melawan tim promosi, Sadakata FC tampil terengginas sejak awal laga sehingga mampu mencetak 1 lusin gol ke gawang Tiga Raja United. Pada pertandingan kedua, giliran Black Steel FC yang membantai habis lawannya Halus FC dengan skor telak 8-1. Black Steel mulai kembali meraih hasil positif setelah pada pertandingan sebelumnya menelan kekalahan dari tim Kuda Hitam Sadakata United. Di pertandingan ketiga, secara mengejutkan tim tuan rumah sekaligus juara bertahan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC takluk di tangan Favage Banua dengan skor tipis 2-3. Kekalahan perdana BTS ini terasa lebih menyakitkan karena ditonton oleh ratusan supporter yang memadati Gor Gelora Bung Tomo. Pada laga keempat, Kuda Laut Nusantara harus mengakui permainan Pangsuma FC yang tampil apik sejak peluit pertama dibunyikan. Pangsuma FC mampu tampil dominan sejak awal laga dan mampu menutup pertandingan dengan skor 1-4. Pada laga terakhir, Moncong Bulo FC kembali menelan kekalahan saat berhadapan dengan Rafheli FC. Mendominasi sejak awal laga, Rafheli FC mampu mengatasi permainan tim lawan dan menyudahi pertandingan dengan skor 2-4. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ribuan warga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut perayaan Imlek 2576 Kongceli di Kelenteng Kuan Tiau Miau, Pangkal Pinang. Ya, atraksi barongsai serta pesta kembang api menambah kemeriahan malam Imlek di kelenteng yang berusia lebih dari 200 tahun tersebut. Ya, sambut tahun baru Imlek 2576 Kongcili, ribuan warga memadati kelenteng Kuan Tiau Miau, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ribuan lilin berwarna merah berbagai ukuran dinyalakan secara serentak sebagai simbol penerangan dalam menjalani kehidupan setahun ke depan. Warga keturunan Tionghoa beragama Konghucu dengan khusyuk berdoa memohon kebaikan dalam mengarungi tahun baru. Masyarakat Tionghoa meyakini lilin yang dinyalakan menjadi harapan agar kehidupan yang dijalani dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Meriah daripada tahun sebelumnya sih, karena tahun sebelumnya kan lagi merasakan COVID gitu ya. Harapannya lebih rame, lebih harapan aku nggak. Dan pemirsa, untuk memantau kemeriahan perayaan Imlek, kita sudah terhubung dengan rekan Haryanto di Kelenteng Kuan Tiau Miau, Pangkal Pinang, dan rekan Rizky Kurnia di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, kita ke rekan Haryanto terlebih dahulu. Halo Haryanto, seperti apa situasi peribadatan di Kelenteng Kuan Tiau Miau di Pangkal Pinang? Baik, selamat pagi rekan Galuh di studio dan pemirsa di rumah. Perayaan Imlek di Kota Pangkal Pinang masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu berjalan cukup meriah, dimulai sejak pagi malam dan puncaknya itu terjadi pada tepat pukul 12.00. Namun bagi mereka yang tidak dapat melakukan ibadah pada malam tadi, mereka dapat melaksanakan ibadah pada pagi ini hingga siang nanti. Begitu. Ya, mungkin bisa Anda ceritakan bagaimana kemeriahan perayaan Imlek di sana yang sudah berlangsung sejak tadi malam. Apakah ada pertunjukan barongsai dan bagaimana antusiasme warga di sana? Baik, pihak pemerintah sendiri untuk menghadirkan hiburan kepada masyarakat yang hadir, memang banyak sekali, ada ribuan, sampai-sampai mereka yang ingin masuk ke dalam kelenteng, mereka harus ngantri untuk melaksanakan ibadah di dalam kelenteng itu sendiri. Untuk menghibur masyarakat yang memang dari berbagai etnis datang untuk menyaksikan atraksi-atraksi seperti barongsai, dari jam 8 malamnya udah dilaksanakan berbagai macam atraksi barongsai. Terus. Ya, apakah situasi di sana hujan atau bagaimana cuaca di sana saat ini? Ya, dari tadi malam memang diguyur hujan lebat, meskipun begitu tidak mengurangi antusias mereka atau turunan etnis Tionghoa yang beragama Konghucu untuk melaksanakan ibadah di setiap kelenteng-kelenteng yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kelenteng Kuan Tiau Miau, Kota Pangkal Pinang. Dan di akhir kegiatan pada malam tadi habis digelarnya atraksi barongsai, digelarnya pesta kembang api yang cukup meriah dan sangat motivasi para pengunjung yang datang ke Kelenteng Kuan Tiau Miau. Baik, terima kasih Haryanto. Meskipun hujan, tapi ternyata antusias warga untuk merayakan Imlek masih sangat terasa di sana. Terima kasih telah melaporkan dari Pangkal Pinang. Kita menuju ke Singkawang. Ada rekan Rizky di sana. Halo, selamat pagi Rizky. Bagaimana rangkaian perayaan Imlek di sana? Ya baik, terima kasih rekan Galuh. Untuk perayaan Imlek tahun 2025 di Kota Singkawang ini bisa dikatakan lebih meriah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, pada tahun ini ada banyak sekali acara maupun hiasan yang dipersiapkan oleh panitia Imlek dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang harus dihadapkan dengan pemilu begitu. Nah, beberapa kemarin pada malam pembukaan acara Imlek banyak sekali hal-hal yang ditampilkan oleh panitia, mulai dari tarian barongsai, tarian naga, kemudian juga ada
tarian Nusantara yang memang khas dari kota Singkawang gitu. Di sana apakah hujan atau cerah di Singkawang? Ya baik, untuk cuaca beberapa hari ini memang sedikit kurang bersahabat karena beberapa hari ini untuk kota Singkawang sendiri sudah dilanda hujan cukup parah, bahkan beberapa daerah di kota Singkawang juga mengalami banjir. Nah, namun pada hari ini tanggal 29 Rabu Februari ini cuaca cukup bersahabat dan terlihat lebih cerah gitu kan. Bagaimana dengan agenda perayaan Imlek di pagi hari ini? Apa saja yang akan disajikan kepada masyarakat? Untuk perayaan Imlek pada pagi hari ini, panitia fokus menyerahkan kepada masing-masing warga Tionghoa untuk beribadah seperti pada tahun-tahun sebelumnya begitu. Demikian. Bagaimana dengan antusias warga untuk bisa merayakan dan juga mungkin menyaksikan hiburan-hiburan yang disajikan dalam perayaan Imlek kali ini? Ya baik, untuk antusiasme warga berdasarkan dari pantauan kami memang begitu antusias Galuh, karena pada malam pembukaan acara Bonde itu mungkin sudah ada ribuan orang yang hadir untuk melihat open ceremony-nya, kemudian untuk menikmati hiasan-hiasan yang sudah disuguhkan oleh panitia. Seperti yang paling spesial pada open ceremony itu adalah pembukaan dari ular raksasa yang sudah disediakan oleh panitia dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang lebih dari 239 meter. Itu yang menjadi antusiasme warga untuk melihat dulu. Baik, Rizky, terima kasih melaporkan langsung dari Singkawang. Sepertinya seru untuk memantau bagaimana perayaan Imlek baik di Singkawang. Sebelumnya juga ada rekan Haryanto dari Pangkal Pinang, dan kali ini ucapkan gongsi facai. Gongsi Facai dan jangan lupa Angponala ya. Iya, Singin Kuala. Nah, bicara Imlek, ini libur panjang arus lalu lintas menuju Pantai Carita dan Anyer nih macet hingga 8 km. Aduh, sayang banget ya, meskipun libur panjang tapi macet, tapi nggak apa-apa. Namun informasi lain juga ini ada kemacetan juga terjadi di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Antrian kendaraan terjadi hingga 8 km akibat banyaknya kendaraan yang akan melakukan perjalanan balik dari kawasan Pantai Carita dan Anyer. Hal ini diakibatkan tingginya animo masyarakat yang berwisata di kawasan pantai, memanfaatkan momen libur panjang Isra Miraj dan libur Imlek. Untuk mengurai kemacetan, Polres Cilegon menerapkan sistem satu arah di kawasan Ciwandan. Sistem one way mulai diberlakukan pada Senin sore. Di Yogyakarta, kepadatan arus lalu lintas terjadi dari Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali menuju kawasan Malioboro. Kepadatan kendaraan ini mencapai puncaknya pada sore hari. Meski macet, para wisatawan tetap memilih Malioboro sebagai tujuan wisata lantaran ingin menikmati suasana ikonik di kota pelajar ini. Tujuannya memang mau liburan ya, karena libur panjang ini kan suasananya lumayan ramai dari hari Jumat itu sudah ramai semua tempat wisata. Selain menikmati lokasi wisata, kawasan Malioboro juga dipadati pengunjung yang berbelanja oleh-oleh seperti baju batik, kaos, dan jajanan khas Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan. Ya, kemeriahan menyambut tahun baru Imlek 2576 Kongceli ini bukan hanya di Indonesia saja, Bayu dan pemirsa, tapi juga terasa di berbagai negara seperti di Myanmar yang diwarnai dengan dekorasi emas dan merah guna menyambut tahun ular kayu. Kemeriahan sambut Imlek dirasakan banyak orang di berbagai tempat di belahan dunia. Dan seperti inilah kemeriahan suasana menyambut tahun baru Imlek 2567 Kongceli di Burma, Myanmar pada Selasa waktu setempat. Tarian ular digelar menyusuri jalan diiringi dengan musik yang meriah. Tidak ketinggalan tarian barongsai juga digelar meriah diiringi dengan musik khas dari tabuhan drum. Tidak sedikit orang-orang yang memenuhi jalan untuk menyaksikan tarian barongsai menyambut tahun baru Imlek. Pemirsa, usai ini kami akan kembali menyajikan informasi dari tanah air di mana banjir melanda berbagai wilayah khususnya di Jakarta dan wilayah lainnya. Iya, jangan kemana-mana, tetap di iNews Pagi.